resistensi antibiotik adalah fenomena ya, di mana virus ya, bakteri, jamur ataupun parasit ya bisa jadi. Lalu misalnya contoh bakteri bisa Escherichia coli ya, atau virus bisa SARS-CoV-2 ya, atau jamur mungkin golongan-golongan yang lain yang bersifat patogen, dan parasit ini misalnya Plasmodium ya. Jadi mereka ini bisa mengembangkan kemampuan untuk bertahan dari efek obat-obatan yang awalnya efektif dalam mengobati ya. Jadi misalnya obat A ini cocok ini ya, bisa untuk mengobati berbagai macam bakteri misalnya, ternyata muncul resistensi gitu. Nah, resistensi ini terjadi ketika mikroorganisme beradaptasi terhadap obat yang tadi sudah dibuat ya, yang biasanya digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan ya, begitu mekanisme detailnya, sehingga obat yang tadi itu tidak lagi menjadi obat yang efektif. Nah, resistensi ini menjadi ancaman global karena infeksi yang sebelumnya mudah diobati kini membutuhkan terapi yang lebih kompleks ya. Misalnya ada 2 obat atau 3 obat dan seterusnya ya. Ada perubahan-perubahan yang harus dipikirkan kembali begitu. Atau bahkan tidak dapat diobati sama sekali. Nah, ini yang berbahaya ya. Nah, hal ini meningkatkan angka kematian ya, memperpanjang masa perawatan di rumah sakit, dan meningkatkan biaya layanan kesehatan ya. Tentunya jika asuransi ya misalnya, itu bisa semakin merugikan negara misalnya gitu. Jadi di negara maju hal-hal seperti ini itu selalu diawasi dengan ketat. Nah, selain itu resistensi ini juga dapat mengurangi efektivitas perawatan medis seperti operasi besar ataupun juga kemoterapi ya. Nah, itu yang membutuhkan antibiotik ya, itu juga terganggu atau terdampak juga. Resistensi tadi itu akan menyebabkan bakteri, misalnya saya ambil contoh bakteri di dalam tubuh manusia ya. Bakteri ini bersifat patogen ya. Nah, bakteri ini akhirnya membuat sistem kekebalan ya, resistensi tadi itu ya, resistensi antibiotik ya. Jadi antibiotik yang sudah dibuat tidak dapat efektif untuk membunuh bakteri tersebut, sehingga di tubuh dia tetap bertumbuh, tetap berkembang, dan menyebabkan sepsis ataupun juga komplikasi lainnya gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan apakah mengkhawatirkan ya kasus ini ya, nah tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di seluruh dunia ya, banyak yang terdampak. Nah, kalau misalnya kita fokus berbicara di Indonesia, ini ada beberapa publikasi juga ya dari peneliti-peneliti di Indonesia, adapun juga data globalnya ya. Nah, ini kasus resistensi antimikroba ini di Indonesia mengkhawatirkan ya, dengan peningkatan yang signifikan dalam jumlah infeksi oleh bakteri ataupun juga mikroba yang resisten begitu. Misalnya resistensi pada bakteri Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae ya. Klebsiella pneumoniae ini menyebabkan pneumonia ya. Nah, salah satu antibiotik lini terakhir yang digunakan ini misalnya carbapenem ya, carbapenem. Nah, ini membuat pengobatan untuk infeksi yang serius seperti sepsis ya, infeksi saluran kemih, dan tadi yang saya sebutkan yaitu pneumonia. Nah, ini jika penggunaan antibiotik yang tidak sesuai, kurangnya regulasi ya dalam distribusi dan resep dalam antibiotik, ini ada juga hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengawasan ya, pengawasan kesehatan ya. Nah, ini berkontribusi terhadap peningkatan resistensi antimikroba di sebuah negara ya, misalnya di Indonesia. Nah, ini ada penelitian-penelitian dari peneliti global ya, dan juga ada dari Indonesia. Saya ambil contoh dari Surabaya ya, ini dari Profesor Kuntaman dari Universitas Airlangga yang telah melakukan penelitian terkait
bakteri-bakteri atau mikroba yang telah membentuk resistansi terhadap antibiotik gitu. Jadi kekebalan terhadap antibiotik ini ada berbagai macam faktor ya. Nah, salah satunya ada mutasi genetik ya yang menyebabkan gennya itu resisten ya, menghasilkan gen yang resisten. Lalu ini dapat ditransfer ke koloni-koloni yang lain begitu ya, atau individu-individu bakteri yang lain. Nah, faktor-faktor yang mempercepat resistensi ini misalnya ya penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya, tidak tepat, tidak sesuai ya. Ini misalnya menggunakan antibiotik untuk infeksi virus seperti flu ya. Misalnya orang sakit ya, demam dikit atau flu dikit sudah minum antibiotik begitu ya. Nah, sebenarnya ini tidak memerlukan antibiotik ya, karena untuk melawan flu ya kita harus meningkatkan imun tubuh ya. Misalnya makan makanan yang sehat, bergizi, ataupun juga suplemen vitamin begitu. Nah, tapi kebanyakan salah kaprah ya, karena kurangnya edukasi akhirnya minum antibiotik. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya ya, karena 2 hari diminum tapi berikutnya tidak ya, tidak dihabiskan gitu ya, karena memang tidak dibekali edukasi yang bagus, yang baik ya. Nah, penggunaan antibiotik di sektor peternakan ya, ini juga menjadi salah satu yang pentingnya yang harus di highlight juga. Jadi karena kebetulan studi saya sebelumnya ada di Fakultas Kedokteran Hewan ya, jadi saya bisa menjelaskan dan memiliki beberapa track record ilmiah yang dapat menunjang hal ini ya. Nah, antibiotik digunakan pada hewan untuk meningkatkan pertumbuhan atau mencegah penyakit yang mempercepat resistensi bakteri gitu ya. Nah, tapi penggunaannya memang harus sesuai, tapi jika tidak sesuai maka akan muncul resistensi ini di sektor peternakan begitu. Nah, dari sini kan bisa masuk saja ke dari daging yang dikonsumsi, misalnya dari unggas dari ayam ataupun dari susu begitu ya. Itu bisa juga melalui apa yang kita konsumsi. Nah, lalu pengawasan yang kurang ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan antibiotik di rumah sakit, klinik ataupun juga penggunaannya langsung ke masyarakat umum. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Karena sebenarnya kan kita saat ini bisa mudah dalam membeli antibiotik ya. Ini tidak terjadi di negara maju. Di negara maju harus ada surat ataupun resep dokter yang ketat begitu. Memang aturannya berbeda. Dan penyebaran bakteri resisten, nah ini misalnya ya lingkungan yang tidak higienis ya, lalu karena adanya cemaran air limbah ya, sanitasi yang buruk itu berkontribusi ya pada penyebaran bakteri resisten di masyarakat umum atau komunitas tertentu begitu. Nah, beberapa penelitian itu pernah saya jalankan bersama tim di Fakultas Kedokteran Hewan ya. Ada juga kolaborasi internasional yang sebelumnya telah dihasilkan ya. Salah satunya ada di Probolinggo ya, di Probolinggo di Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini ada penelitian terkait dengan MDR E. coli ya, atau multi drug resistant dari Escherichia coli. Nah, ini diisolasi dari susu ya, dari susu sapi ya, yang ada di peternakan di Probolinggo begitu. Nah, ini salah satu contohnya. Dan beberapa paper lainnya ada yang menjelaskan terkait dengan antibiotik resisten ini di berbagai daerah ya, terutama di Indonesia. Ada banyak sebenarnya kontribusi dari penelitian-penelitian yang telah dihasilkan oleh peneliti di Indonesia terkait dengan resistensi antibiotik begitu.
Saat ini ya sebenarnya di Indonesia ini berdasarkan dari hasil publikasi ilmiah atau penelitian di jurnal ilmiah ya. Jadi saat ini Indonesia menghadapi beberapa bakteri resisten ya, atau kita sebut saja kuman super ya, yang ditembak sekali nggak mati gitu ya. Nah, ini misalnya terjadi, ada contohnya yaitu spesies E. coli yang tadi saya sebutkan ya, Klebsiella pneumonia. Lalu juga ada Staphylococcus aureus ya, yang resisten terhadap methicillin atau biasanya disebut MRSA ya. Dan beberapa spesies lainnya itu juga ada. Nah, kuman super ini ya itu sering ditemukan di fasilitas kesehatan ya, di mana ada infeksi yang dapat menyebar dengan cepat di antara pasien ataupun juga di dalam tubuh orang yang misalnya menggunakan antibiotik secara tidak secara bijak ya. Itu juga ada penelitian yang telah mengisolasi profil dari bakteri yang ada pada tubuh seseorang yang telah mengalami resisten antibiotik begitu. Nah, data spesifik tentang jumlah kasus atau jenis kuman super ya yang ada di Indonesia ini masih terbatas ya sebenarnya, karena mungkin masih kurang dieksplorasi lagi begitu ya penelitiannya. Nah, tapi trennya memang menunjukkan angka resistensi yang semakin meningkat ya dari tiap tahunnya begitu. Nah, penelitian yang telah dipublish oleh Gage et al. Ya di Lancet Regional Health Southeast Asia. Nah, ini menjelaskan ya, peneliti dari luar negeri dan Indonesia berkolaborasi ya. Nah, ini menjelaskan tentang antimicrobial resistance ya, pada bakteri-bakteri patogen di Indonesia begitu. Jadi datanya sudah bisa kita eksplorasi dan kita baca lalu kita telaah ya. Jadi seharusnya jika pemegang kebijakan dapat melihat ini, nantinya seharusnya dapat membuat kebijakan yang tepat dan tidak salah langkah begitu. Jika antimikroba atau terkait resistensi antimikroba ini kan berhubungan dengan antibiotik ya. Nah, sedangkan kalau kita membahas vaksinasi, maka vaksinasi ini sebenarnya adalah langkah pencegahan ya, lebih ke preventif untuk melihat sesuatu ya. Nah, vaksinasi ini memainkan peranan penting sebenarnya dalam mengurangi resistensi antimikroba ya, ataupun resistensi bakteri gitu, dengan mencegah infeksi yang mungkin memerlukan antibiotik ya. Misalnya saya sebutkan ya, vaksin yang saat ini ada untuk melawan Streptococcus pneumoniae atau Haemophilus influenza ya. Nah, ini dapat mengurangi infeksi saluran pernafasan yang mungkin sering diobati dengan antibiotik. Jadi kita sebelum terpapar oleh virus, kita telah divaksin ya. Nah, di dalam vaksin, nah ini yang sering banyak hoax ya. Di dalam vaksin itu tidak ada hal-hal yang aneh ya. Misalnya chip elektronik yang dimasukkan dalam vaksin ataupun yang lainnya ya. Ada banyak sekali hoax yang beredar. Nah, kita tidak perlu khawatir karena pada sebuah vaksin yang terdapat di dalamnya adalah sebuah protein ataupun mikroba tersebut yang telah dibuat lemah sehingga ketika masuk dalam tubuh kita akan menginduksi respon imun secara baik ya, secara bagus sehingga ataupun secara efektif ya, sehingga kita dapat mendapatkan respon kekebalan, dan ketika ada paparan-paparan dari bakteri-bakteri ini maka kita tidak terserang penyakit tersebut ya, karena kita sebelumnya sudah membuat sebuah respon kekebalan ya, sehingga sel-sel tubuh kita ini, sel-sel imun ya, ini sudah kuat ya, sudah dilatih semacam tentara yang sudah dilatih perang. Ketika ada musuh ya tinggal
dilawan saja dan pasti berhasil begitu. Jadi ini yang menarik ya, karena Indonesia itu memiliki ratusan ribu ya, ratusan ribu ataupun juga puluhan ribu tanaman obat yang ada di Indonesia, karena negara kita kaya akan biodiversitas. Nah, tentunya kita tidak boleh terbuai dengan apa yang ada ya, sehingga kita harus mengeksplorasinya dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat efisien. Nah, berdasarkan dari penelitian yang telah saya lakukan dan juga penelitian oleh orang-orang lain ya, atau peneliti-peneliti lain di Indonesia, itu sebenarnya ada juga banyak sekali bahan-bahan yang dapat memiliki potensi antimikroba alami ya. Nah, kalau kalau misalnya kita lihat di sini ada juga berkaitan dengan salah satu contoh, misalnya kunyit. Kunyit ini kan di dalamnya ada senyawa yang bernama kurkumin ya, yang membuat warnanya merah ya. Ini adalah ada karena ada kurkuminnya. Nah, kandungan kurkumin dalam kunyit memiliki efek antibakteri, antiinflamasi, antioksidan yang cukup tinggi, dan juga tentunya antivirus ya. Karena kepakaran saya berada dalam bidang virologi, saya sebelumnya telah mengeksplorasi beberapa potensi-potensi tanaman obat di Indonesia untuk kandidat antivirus begitu. Entah itu melawan virus demam berdarah, melawan virus influenza, COVID-19 ya, atau SARS-CoV-2, ataupun juga virus-virus yang lainnya. Juga beberapa penelitian saya bergerak pada penemuan-penemuan kandungan-kandungan senyawa herbal ini untuk menginduksi respon imun, menginduksi antibakteri, antimikroba, ataupun juga berkaitan dengan antioksidan ya, untuk beberapa terapi kalau kita tahu misalnya terkait diabetes mellitus ataupun yang lainnya. Nah, kembali lagi ke senyawa-senyawa kimia yang ada pada tanaman ya. Kalau misalnya kita lihat saja yang lebih mudah ya, ada kunyit, jahe. Ini kan tanaman yang mudah ditemui ya, dan mudah didapatkan. Dan lalu bawang putih, kayu manis, cengkeh ya, bawang daun. Nah, ini contoh tanaman-tanaman yang memiliki potensi antibakteri ya, berdasarkan penelitian ya. Ini bukan dari hoax ataupun juga dari informasi yang tidak ada dasarnya, tapi ini ada dasarnya berdasarkan penelitian, dan ini bisa diakses secara mudah oleh banyak orang ya, karena memang penelitiannya sudah cukup banyak begitu. Sebenarnya untuk mengurangi resistansi antibiotik ini, peranan masyarakat sangat vital sebenarnya ya. Masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi resistensi antibiotik dengan menggunakan antibiotik yang sesuai dengan resep dokter ya, tidak membeli antibiotik tanpa resep, atau menghentikan penggunaan sebelum dosis habis ya. Dokter menyarankan 7 hari misalnya, seperti itu. Lalu sebelum 7 hari, wah saya sudah sembuh, saya hentikan. Nah, ini yang salah ya. Biasanya orang-orang di luar sana banyak menggunakan yang seperti itu karena kurangnya edukasi. Lalu berikutnya, tidak meminta antibiotik untuk infeksi virus ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa antibiotik ini tidak diperlukan untuk flu ataupun batuk biasa ya. Misalnya flu karena virus influenza ya. Nah, ini tidak memerlukan antibiotik ya. Antibiotik dan virus influenza itu tidak ada hubungan, bisa disebutkan seperti itu sebenarnya. Nah, tapi masyarakat banyak menggunakan antibiotik ketika demam ataupun flu ya, padahal itu bukan karena bakteri tapi karena virus. Nah, ini dua hal yang berbeda. Lalu berikutnya, menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya, cuci tangan menggunakan sabun ya, dan cuci tangannya tidak asal cuci tangan, tapi yang cuci tangan sesuai dengan standar ya. Misalnya celah-celah tangan juga dibasuh semuanya ya,
celah-celah kuku dan yang lainnya. Lalu menjaga kebersihan makanan ini juga penting agar kita tidak terserang oleh bakteri atau mikroba yang uh, foodborne sifatnya ya, bisa menular dari makanan yang kita konsumsi, dan hindari kontak langsung dengan individu yang sakit misalnya seperti itu ya. Dan berikutnya adalah mendapatkan vaksinasi ya. Nah, melindungi dari infeksi itu dapat mengurangi kebutuhan antibiotik ya. Jadi kita tadi yang telah saya sebutkan bahwa vaksinasi itu adalah proses preventif, sehingga di sini kita dapat mengoptimalkan sisi preventif dibandingkan harus mengkonsumsi antibiotik begitu. Saat ini perkembangan penelitian untuk mencari alternatif antibiotik itu mencakup beberapa pendekatan ya. Salah satunya adalah pengembangan terapi fag ya. Nah, terapi fag ini menggunakan virus bakteriofag untuk menargetkan bakteri spesifik tanpa mengganggu mikroba lainnya. Jadi misalnya bakteriofag ini adalah virus yang anggap saja berbentuk T ya, berbentuk seperti huruf T. Nah, dia ini bisa menginduksi atau merusak dari bakteri yang telah ditargetkan tadi sehingga bakterinya mati. Nah, kalau bakteri ini adalah bakteri yang resisten, nah ini kita bisa menginjeksikan virus bakteriofag tanpa membuat kerusakan pada sel atau tubuh inang ya, atau tubuh manusia, tapi langsung spesifik kerjanya pada bakteri karena dia tidak dapat menginfeksi tubuh manusia tapi bisa menginfeksi bakteri. Nah, ini terobosan yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini telah ditemukan cukup lama ya, sejak di Perang Dunia II, tapi memang banyak dikembangkan belakangan ini karena adanya resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik ini menutup terobosan-terobosan lah sebenarnya, bisa dibilang seperti itu, menutup terobosan-terobosan yang telah dibuat oleh bakteriofag, karena sejauh ini kita seringkali ini mengembangkan antibiotik saja karena mungkin lebih dapat menghasilkan begitu. Nah, untuk di bakteriofag akhirnya tertutup karena riset antibiotik ini sudah sangat umum begitu. Nah, ternyata sekarang mulai ada terobosan-terobosan yang dilihat kembali karena adanya resistensi antibiotik seperti itu. Nah, penggunaan lainnya ya, misalnya terobosan peptida antimikroba ya, peptida yang diproduksi oleh sistem imun atau manusia atau manusia atau hewan ya, dapat digunakan untuk melawan bakteri. Lalu juga seperti yang tadi saya jelaskan tentang eksplorasi bahan alam ya, dari senyawa tertentu dari tanaman-tanaman tertentu yang mudah ditemukan. Nah, ini bisa dibuat ekstraknya dan dari sini bisa menjadi kandidat-kandidat ataupun juga inducer ya, penginduksi untuk melawan mikroba yang menyerang tubuh manusia. Lalu yang terbaru juga ada terkait dengan pengembangan antibiotik sintetis ya. Nah, ini mengembangkan senyawa sintetik ya yang tidak mudah membentuk mekanisme resistensi mikroba begitu. Jadi dibuat di laboratorium ya, senyawa sintetik lalu dibuat untuk menyerang mikroba yang telah ditargetkan. Ini sebenarnya cukup klise ya, cukup lama diperbincangkan ya. Jadi sebenarnya di Indonesia kita harus membuat tiga serangkai ya, tiga serangkai. Jadi ada pemerintah, ada bisnis,
dan ada akademik ya. Nah, ini apa maksudnya? Jadi pemerintah di sini mungkin dapat meningkatkan pendanaan penelitian kepada universitas ataupun juga lembaga penelitian ya. Nah, lalu dari lembaga penelitian dan sektor bisnis ini berkolaborasi untuk membuat apa yang sudah ada di penelitian diserap untuk terobosan langsung pada produk. Nah, dari produk ini nantinya akan dibuat secara real kepada masyarakat ya, agar dari penelitian tidak hanya diam di penelitian tapi dapat dinikmati oleh masyarakat untuk berkontribusi bersama dalam penyelesaian resistensi anti mikroba ataupun juga resistensi antibiotik ini ya. Nah, selain itu juga mungkin ya kolaborasi lain yang dilakukan oleh universitas atau lembaga riset di Indonesia dengan pusat riset ataupun universitas di luar negeri ataupun juga industri yang ada di negara maju di luar negeri ya. Nah, ini akan mendorong adanya teknologi transfer ya yang ada di kedua belah pihak begitu. Yang dari negara maju mungkin dapat mensupport pengembangan yang ada di dalam negeri, dan yang di dalam negeri juga bisa mengirim hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau sumber daya alam yang dapat dieksplorasi bersama di dalam universitas atau lembaga riset ataupun juga industri yang ada di dalam negeri begitu. Jadi bisa sama-sama menguatkan begitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya problem-problem yang ada saat ini itu ada juga negara maju yang tidak memiliki problem itu ya, ataupun kasusnya sangat sedikit begitu atau sudah terkontrol. Nah, mereka dengan teknologi yang sudah ada, nah ini kita jika bisa mengajak kolaborasi ataupun penguatan di sisi ini, terutama jika difasilitasi negara ya. Nah, ini akan terjadi teknologi transfer yang baik dan dapat mengembangkan apa yang ada di dalam negeri dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam negeri ya. Seperti itu. Lalu juga kampanye terkait kesadaran ya. Misalnya yang tadi saya sebutkan bahwa masyarakat ini perlu diedukasi agar tidak termakan oleh hoax ya. Hoax ini sudah sangat merajalela ya, atau sangat menyebar di kalangan masyarakat ya. Ada yang vaksinasi itu nanti dapat memperpendek usia ya. Ada juga yang terkait dengan chip yang ditempelkan di dalam vaksin, ataupun hoax terkait dengan antibiotik, bahwa antibiotik ini sebuah alat untuk mencari keuntungan ya, harus diminum sesuai dosis, harus begini begitu, padahal sudah tidak ada rasa sakit yang muncul ataupun pasien sudah mengalami pemulihan yang cukup baik, tapi tetap kadang antibiotik harus dikonsumsi sesuai dengan aturan, tidak boleh sudah merasa sehat lalu dilepas begitu. Terkait dengan resistensi antibiotik ini, harapan saya ke depan mungkin penguatan di sektor penelitian dan pengembangan ya di dalam universitas, lembaga riset ataupun juga industri ini perlu diperkuat lagi di dalam negeri dengan kolaborasi bersama instansi-instansi yang ada di luar negeri agar ada teknologi transfer antara kedua belah pihak dan memperkuat, lalu dapat menyelesaikan apa yang menjadi problem besar di dalam negeri atau di Indonesia begitu.